Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-28 dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaifa takfuruna. Kaifa merupakan isim istifham, sedangkan takfuruna merupakan fi'il mudhari yang mana ini sebagai predikat, yang mana fa'ilnya atau subjeknya adalah antum. Billahi b-nya adalah b haraf jar, merupakan b lil muta'addi, sehingga Allah sebagai maf'ul bih. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian itu kufur ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah, billahi kepada Allah. Wa kuntum amwata, wa kuntum amwata ay wa qad kuntum amwata. Wawnya lil hal, wa kuntum amwata, yang mana keadaan kamu itu adalah amwata, mati. Nutfan maksudnya sebagai tetesan air mani, fil aslabi pada tulang punggung. Fa ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian, fil arhami di dalam rahim, wa dunya dan di dunia, binafhir ruhi dengan meniupkannya ruh fikum pada kalian. Wal istifhamu, sedangkan istifham yaitu kaifa itu lita'ajubi, untuk menyatakan keheranan, min kufrihim dan kekufuran mereka, ma'aqiyamil burhani beserta tegaknya dalil, aw litaubihi atau untuk menyatakan pencelaan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menyatakan sebuah keheranan dan sekaligus sebagai pencelaan, yang mana ini disandarkan kepada makhluk, bukan kepada sang khalik, dikarenakan heran bagi sang khalik itu adalah hal-hal yang mustahil. Summa yumitukum, summa di sini adalah haraf ataf dari fa'ahyakum, sama seperti fa'ahyakum, fa'nya fa haraf ataf dari amwata. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian, indantihai ajalikum, ketika habisnya ajal kalian. Summa yuhyikum, summa juga harap atap dari yumitukum. Summa yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian, bil ba'tsi dengan dibangkitkan kelak. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya turja'un, kalian dikembalikan semuanya. Maksudnya turadduna ba'dal ba'tsi, kalian semua dikembalikan setelah dibangkitkan. Fayujazikum, kemudian Allah membalas kalian bi'amalikum, terhadap amal-amal kalian. Wa qala dalilan 'alal ba'tsi lima ankaru. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilan yang mana dia menunjukkan 'alal ba'tsi kepada hari kebangkitan, lima angkaruh, yang mana hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang mereka ingkari. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya di sini merupakan penjelasan dan dalil bahwasannya semua manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia itu tadinya mati dari setetes air mani, lalu Allah menghidupkannya dalam rahimnya seorang ibu 40 hari sebagai tetesan air mani, 40 hari kedua sebagai gumpalan darah, dan 40 hari ketiga sebagai gumpalan daging. Lalu 4 bulan setelah itu ditiupkannya ruh dan hidup di dalam rahim, lalu dilahirkan ke dunia dan hidup di dunia. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian, lalu dibangkitkan lagi kelak di akhirat untuk dibalas semua amal-amal kalian. Ini menyatakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tiada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi dengan kematian, lalu dibangkitkan dan dibalas semua amal-amalannya. Oleh sebab itu, apalagi yang harus kita ragukan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Maka takutlah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, sembahlah Dia dan jauhi segala larangannya. Isi kandungan daripada surat Al-Baqarah ayat ke-28 ini, sehingga di sini
diberikan sebuah pertanyaan yang sangat mengherankan bagi manusia. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian itu kufur kepada Allah, padahal Dialah yang telah menghidupkan kalian. Lalu kita lanjutkan sedikit untuk mengingatkan hukum bacaan daripada surat Al-Baqarah ayat ke-28 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Di sini adalah pada summa mim bertasydid merupakan gunnah, dalam arti harus dibaca berdengung dalam hidung 2 harakat. Summa di sana makhrajnya pada khaisum, yang mana pada khaisum ini ada 2 huruf, yaitu yang pertama ada nun bertasydid dan yang kedua ada mim bertasydid. Kita lanjutkan setelah makharijul huruf pada sifat huruf. Mim ini mempunyai 5 sifat. Yang pertama, mim mempunyai sifat jahr, dalam arti tidak berhembus napas ketika diucapkannya, dia terkunci napasnya. Yang kedua, mim mempunyai sifat tawasud, itu pertengahan, tidak ditekan, tidak dilonggarkan. Karena huruf tawasud itu ada 5. Yang pertama lam, yang kedua nun, yang ketiga ain, yang keempat mim, dan yang kelima ro. Dan mim termasuk salah satu huruf tawasud ini. Kemudian yang ketiga dia mempunyai sifat istifal, dalam arti pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Yang keempat dia mempunyai sifat infitah, dalam arti depan lisan tidak diangkat ke atas. Dan yang kelima mim ini mempunyai sifat izlaq, yaitu mudah diucapkan. Dikarenakan huruf izlaq itu ada 6. Yang pertama lam, yang kedua nun, yang ketiga ro, yang keempat ba, yang kelima mim, dan yang keenam fa. Itulah diantaranya huruf izlaq. Demikian untuk mengingatkan hukum bacaan, makharijul huruf, dan sifat-sifat huruf. Demikian dan sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.